Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The 355 2022. Mengisahkan mengenai sekelompok mata-mata internasional yang harus bekerja sama untuk menghentikan sebuah aksi organisasi teroris yang dapat mengakibatkan Perang Dunia III. Bermula ketika suatu senjata rahasia jatuh ke tangan tentara bayaran, seorang agen CIA bernama Mason Brown pun kemudian harus bekerja sama dengan agen dari Jerman, mantan agen M16 dan agen sekaligus psikolog terkenal untuk mengambil kembali senjata tersebut. Mereka pun terjun ke dalam sebuah misi yang mematikan dan sangat berbahaya. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya suasana di kediaman salah satu mafia, tepatnya di wilayah Bogota, Kolombia. Terjadilah pembicaraan serius antara cerutu dan pemilik rumah, lalu bos mafia memanggil anaknya bernama Jeromino, si pembuat alat tercanggih yang diberi nama kunci master. Kunci master memiliki keragaman fungsi, mulai dari pengaksesan semua jaringan yang ada di muka bumi, menargetkan pemadaman listrik, perbankan, pasar saham, blockchain, email terenskripsi, gangguan cyber, dan lain-lain. Hebatnya lagi, kunci master tak akan bisa terlacak. Mengetahui fakta tersebut, Cerutu sangat tertarik memiliki si kunci master. Apalagi sesudah ditunjukkan pesawat kargo yang mampu mereka kendalikan dari bawah, menjadikan Cerutu makin berambisi pada si kunci master. Bahkan, listrik di seluruh area Bogota beneran bisa dimatikan hanya dengan mengklik satu tombol. Alhasil, hasrat mau memiliki si kunci master seorang diri membuat Cerutu membunuh Jeromino sekeluarga. Soalnya kunci master tak punya duplikasi sebab cuma Jeromino yang mampu membuat benda itu. Terjadilah pertikaian sadis di antara dua kelompok karena pengkhianatan Cerutu. Tak lama, agen yang sedari tadi mengintai pun turut andil di pertempuran. Cerutu yang panik bersama bodyguardnya kabur dari TKP, sementara ayah Jeromino tewas di tangan pihak berwenang. Setelah itu, salah satu agen pun berhasil mengamankan kunci master dari Kolombia. TKP beralih ke wilayah kantor pusat CIA Langley, tepatnya di Virginia. Tampaklah seorang pria mengabarkan kalau dia dihubungi oleh agen Kolombia. Di mana infonya si agen mempunyai alat yang dapat menggetarkan NSA, namun sebagai gantinya agen Kolombia meminta uang senilai 3 juta dolar untuk dia dan keluarganya menghilang alias bersembunyi. Itu pun harus dibayar secara cash. Kini agen tersebut diincar oleh beberapa oknum dan sedang dalam perjalanan menuju Paris. Di saat bersamaan, seorang wanita bernama Mace lagi latih tanding. Tak lama orang-orang dari CIA Langley pun mampir menemui Mace. Tujuannya memberikan Mace pekerjaan, sehingga Mace segera berkemas-kemas untuk perjalanan menuju Paris. Setelah berada di Paris, Mace membahas mengenai rute pertemuan mereka dengan agen Kolombia. Di kesempatan itu, Nick memberikan cincin sebagai tanda kalau mereka pasangan suami istri, karena dalam misi ini, Nick dan kawan-kawan akan melakukan penyamaran. Lantas, Mace pun menerima usulan dari Nick, makanya dia memakai cincin tersebut. Keesokan harinya, Nick dan Mace pun bertindak selayaknya pasangan dan mampir ke kafe. Selagi Mace memesan minuman, Nick mengobrol dengan seorang pria tanpa Nick dan kawan-kawan sadari kalau mereka sedang ditargetkan. Tak lama datanglah seorang wanita bernama Mary yang sengaja menumpahkan pesanan. Begitu keributan terjadi, Mary segera mengambil tas milik Nick dan juga kabur. Sehingga aksi kejar-kejaran antara kedua kubu pun terjadi. Mes yang membawa pistol di tangannya segera menembak Honda Mary hingga si pencuri terjatuh. Namun Mary tak menyerah, dia terus berlari, begitu pula dengan Mes. Karena pintu kereta tertutup, Mary pergi melalui terowongan. Saat melihat jejak Mary berada di terowongan, Mes pun bergegas mengikuti musuhnya. Sementara Nick terus mengikuti kemana Louis pergi, dan di saat bersamaan Mes yang tengah menyusuri lorong mendapat serangan dari Mary. Terjadilah baku hantam di antara keduanya. Sialnya di momen itu Mary berhasil kabur. Dengan kesalnya, Mes berupaya untuk memburu Mary. Di sisi lain Paris, Nick masih mengejar Louis, dan di suatu kesempatan Nick dapat menggapai Louis. Sayangnya bela diri Louis lebih mantul membuat Nick terpojokan. Setelah mengajar Nick,
Louis kembali lolos. Meskipun demikian, Nick masih menargetkan Louis. Adapun Mes bersikap waspada di dalam gelapnya terowongan. Sedangkan Nick yang lagi mencari Louis kepergok oleh atasannya bernama Elijah, dan saat mengetahui Nick gagal mendapat drive-nya, Elijah pun merasa kecewa. Tak hanya Nick yang tak mencapai tanggung jawabnya, begitu juga dengan Mace, dia cuma bisa melihat Mary kabur dengan kereta api. Saat mengetahui paket alias kunci master yang dicari tak dapat cuma hanya uang saja, Mary pun kecewa berat. Sementara Louis yang terluka sudah berada di kosannya. Tak lama datanglah seorang yang mencari Louis. Saking waspadanya, Louis enggan menerima siapapun. Ternyata, tamunya adalah orang yang Louis kenal, yaitu seorang dokter bernama Graciela. Sehingga Louis pun mengizinkan Graciela masuk dan terjadilah pembahasan tentang paket alias kunci master. Namun, Louis berpura-pura tidak tahu, sementara di Berlin, tepatnya di kantor pusat BND, tampaklah orang-orangnya Mary sedang memantau CCTV. Dari pengamatan, mereka tahu kalau Nick dan kawan-kawan adalah agen CIA. Di situ Jonas menekankan kalau Mary tak akan sendirian dalam mengambil misi pencarian paket. Terjadilah adu mulut karena perintah itu. Namun akhirnya Jonas mengizinkan Mary bekerja secara tunggal, dan di sisi lain Paris, Mes disidak karena gagal mendapatkan drive sekaligus kehilangan uang 3 juta milik perusahaan. Di kesempatan itu, Mes menanyakan kondisi Nick. Sialnya, kabar kematian Nick yang terdengar membuat Mes galau dan singgah sebentar ke toilet untuk meluapkan kesedihannya. Namun Mes tak mau larut dalam duka, makanya dia balik meminta Larry mengizinkannya tetap berada di misi. Akan tetapi, instansi jelas tak mau lagi melibatkan Mes yang sudah gagal. Sehingga tatkala berbicara empat mata, Larry memberikan mandat rahasia dan bantuan. Tujuannya agar Mes yang bergerak sendiri dapat memenuhi aksi balas dendamnya sembari mengamankan paket alias kunci master. Langkah awal Mes dalam melaksanakan misinya yaitu pergi ke London. Di sana Mes mengikuti perkuliahan yang dibawakan oleh temannya bernama Hadijah, si ahli teknologi. Kebetulan yang Hadijah bahas teorinya sama halnya seperti kehebatan kunci master, di mana sebuah alat canggih yang mampu menjangkau seluruh lapisan teknologi cyber. Usai mengajar, Hadijah pun bersaparia dengan bestinya. Di situ Hadijah tahu maksud kedatangan Mes bukan kunjungan pribadi. Makanya, Hadijah menegaskan dia sudah pensiun dari dunia agen. Tak lama, teman hidup Hadijah bernama Abdel menyapa. Setelah berbasa-basi dengan Abdel dan kawan-kawan, Mes pun pamit. Saat Hadijah pergi ke kantornya, dia mendapati Mes sudah bertengger di sana. Disitulah Mes meminta Hadijah untuk melacak paket penting. Awalnya Hadijah enggan terlibat lagi dalam hal begituan, tapi saat mendengar Nick almarhum perhatiannya lebih fokus. Lalu Mes mengingatkan tentang perkuliahan yang Hadijah sampaikan merupakan bentuk nyatanya kunci master. Kemudian Mes pun mengutarakan misi penting yang mencakup keamanan dunia. Apabila kunci master jatuh ke tangan penjahat, dampaknya sangat fatal bagi umat. Karena hanya menggunakan satu remote perangkat lunak, pesawat, jaringan, perbankan, ponsel milik sendiri dan lain-lain dapat dikendalikan. Akhirnya, Hadijah bersedia membantu bestinya, lalu Hadijah pun memeriksa identitas Mary. Dari situ, Hadijah dan kawan-kawan mengetahui kalau ayahnya Mary pernah membelot ke Rusia. Selain itu, Mary serba sendirian baik di kehidupannya maupun ketika bekerja. Kemudian perhatian mereka pun beralih kepada Louis yang diketahui masih berada di Paris. Sehingga Hadijah memutuskan untuk menemani Mes pergi ke Paris. Lantas Hadijah pun mengemasi barangnya, tak lupa mengucapkan salam perpisahan pada kekasihnya Abdel. Sementara Graciela membujuk Louis untuk memberikan kunci master kepada agen-agen mereka yang berjuang demi negara. Desakan Graciela membuat Louis mengajak si cantik pergi ke tempat dia meletakkan paket. Di situ pihak Mes sudah standby, begitu pula dengan Mary. Lantas Mary beraksi mengacaukan penjagaan Louis dan kawan-kawan. Melihat situasinya, Mes membagi tugas di mana dia mengurusi Mary dan Hadijah menangani tim Louis. Setelah itu, terjadilah perkelahian antara Mes dengan Mary. Selagi kedua wanita sibuk beradu kekuatan, orang lain menyerang Louis. Tadi sangka, Nick yang dikabarkan mati datang membantu tim Louis dan perkelahian di antara kelompok Mes dan tim Nick semakin sengit. Hingga akhirnya, si botak berhasil mengambil paket. Hal itu diketahui oleh Hadijah yang terus mengikuti botak. Saat mendengar teriakan minta tolong Graciela, pertarungan kedua wanita terhenti. Di situ Mary mengejar botak dan Mes yang mendapat kabar dari Hadijah ikut memburu si pencuri paket. Kemudian Louis pun mengeluarkan alat pelacak yang sidik jarinya diubah menjadi cap Graciela.
Lantas Louis menyerahkan pelacak kunci master sekaligus memperingatkan Graciela tak boleh percaya siapapun. Sementara, perburuan terhadap si botak semakin memanas, adu tembak dan saling kejar tak terelakkan. Sialnya, botak berhasil kabur menggunakan kapal bot, adapun Graciela bersama petugas mau dimintai keterangan baku tembak yang terjadi di TKP. Namun Mary telah berada di sana bersiasat mensabotase Graciela sehingga Graciela terpaksa mengikuti Mary. Setibanya di kosan Mary, Graciela minta izin untuk menelpon keluarganya di Kolombia, akan tetapi Graciela tak diperbolehkan mengobrol lama-lama. Saat ditanyai soal kunci master, Graciela mengaku tidak tahu dan tak lama datanglah tim Mes membuat kedua sisi saling menodongkan senjata. Lantas Hadijah yang memahami baik Mes maupun Mary ingin mengamankan kunci master agar tak jatuh ke tangan yang salah jadi penengah. Sehingga terjadilah kesepakatan kerjasama. Berhubung hanya sidik jari Graciela yang bisa membuka alat pelacak, dia harus tetap ikut misi pencarian kunci master. Lalu Mes dan kawan-kawan coba membujuk Graciela supaya andil dalam misi. Setelah mendengar penjelasan geng Mes, betapa tak aman dirinya, Graciela pun mau turut serta, apalagi Graciela tak ingin membahayakan nyawa keluarganya. Kemudian, berangkatlah tim Mes ke Maroko tempat kunci master terlacak. Ketika di TKP, Mes dan kawan-kawan berada di pos masing-masing dan saat mengawasi musuh, terdapatlah pertukaran kunci master ke kurir lain. Namun posesi itu tak terpantau jelas di kamera sehingga Hadijah tak dapat memastikan benar atau tidaknya kunci master berpindah tangan. Ketika menjalankan pemantauan, Mary mendapatkan pengincar kurir lebih dari satu, bahkan mereka melakukan aksi pembunuhan. Tentu saja, Graciela ketakutan menyaksikan tindakan mengerikan. Demi jaga-jaga, Mary pun menyerahkan pistol pada Graciela, sementara Hadijah keluar dari sarangnya, turut serta dalam operasi di lapangan. Berhubung kurir ada di tempat pemandian khusus laki-laki, Hadijah pun akhirnya menyamar. Setelah berhasil masuk ke pemandian, Hadijah menyusur lebih dalam hingga perkelahian tak terelakkan. Di situ Mes pun turut membantu bestinya. Sayangnya kurir sudah kabur ke dalam ruangan, sementara Mary dengan siasatnya berhasil membantai salah satu pembunuh kurir. Saking banyaknya kerumunan, Hadijah menggunakan kemampuan cybernya untuk melacak target. Dari upaya itu, diketahui ada dua orang yang tak bisa dihubungi ponselnya, menandakan dua pria berada di jaringan tertutup alias target. Lalu Mes and the Gang melancarkan serangan rahasia kepada geng pembunuh kurir. Berkat kerjasamanya mereka pembunuh kurir bisa diselesaikan. Saat mengincar si kurir sempat terjadi perdebatan di mana Graciela tak ingin wajah dan tanduk mereka terekspos sehingga menggunakan taktik pencopet. Hadijah dan kawan-kawan beraksi. Alhasil si kurir kebingungan, tahu-tahu siapa yang mengambil paketnya. Setelah dianalisis, Hadijah amat terkejut baru kali ini melihat algoritma sedahsyat itu dan sesudah mengetahui dalamnya komponen cetar membahana itu, tim Mes pun bergegas memberitahu agensinya. Awalnya Mary ragu, tapi Mes meyakinkan Larry sangat terpercaya. Alhasil mereka pun menemui Larry dan menyerahkan kunci master. Geng Mes yang terlibat dalam penemuan kunci master dijanjikan Larry akan mendapat penghargaan. Atas keberhasilan mereka, geng Mes pun minum-minum sembari menceritakan pengalaman pertama di instansi masing-masing. Saat mengetahui kekelaman hidup Mary yang menyerahkan ayahnya karena menjadi pengkhianat negara, geng Mes turut bersedih betapa beratnya anak berusia 15 tahun memutuskan tindakan tersebut. Lalu mereka bersulang akan keberanian aksi Mary. Tanpa cewek-cewek cantik ketahui, Larry mendapat serangan hingga merenggut nyawanya. Kini kunci master telah berpindah ke tangan Lin Miseng. Dari berita, geng Mes mengetahui kecelakaan beruntun terjadi di belahan dunia dan dari situlah mereka menyadari kunci master digunakan oleh oknum berbahaya. Lalu geng Mes memutuskan mampir ke tempat Larry. Mereka kaget mendapati Larry sudah koit. Sialnya, Grady dan kawan-kawan telah tiba di lokasi membuat baku hantam tak terelakkan. Di situ, geng Mes dituduh sebagai pembunuh Larry. Walau dijelaskan duduk perkaranya tak demikian, Grady tetap tak percaya. Kemudian geng Mes pun memutuskan untuk kabur. Tak hanya Mes yang diragukan oleh instansinya, begitu pula dengan Mary. Dalam sakit hati, Mary dan kawan-kawan melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah mendapatkan kurir, Hadijah pun coba membujuknya agar memberikan informasi, namun upaya baik-baik Hadijah tak membuahkan hasil. Makanya, Mary pun menggunakan kekerasan. Takut mati karena kehabisan darah, kurir pun memberitahukan letak kunci master berada.
tepatnya di Shanghai, yaitu di rumah lelang La Nina. Nantinya, rumah lelang akan menjual kunci master. Usai menghentikan pendarahan kurir, tim MES pun bergegas ke TKP. Setibanya di Shanghai, Hadijah menjelaskan misi pengambilan kunci master. Atas arahan Hadijah, ketiga wanita cantik jadi tamu pesta dan berkontak fisik dengan undangan. Hal itu dilakukan supaya Hadijah mendapat akses dari tamu khusus dan dari markas sementaranya, Hadijah pun memberikan arahan. Tadi sangka, Nick yang selama ini menyembunyikan diri malah memperlihatkan sosoknya pada MES. Lantas kedua insan pun larut dalam romansa. Ternyata Nick juga mengetahui kalau kunci master ada di vas yang akan dilelangkan kepada tamu khusus. Di situ, Nick pun mengacaukan penghackeran Hadijah. Karena terekspos, Hadijah pun mematikan perangkat dan meminta kedua bestinya tak boleh sembarangan bergerak. Mengejutkannya lagi, usai beramah tamah dengan Mes, Nick mengurung kekasihnya, lantas Mes tak berdiam diri terus melakukan perlawanan. Sementara Nick terus menyaingkan harga beli vas agar nilai jualnya semakin mahal. Hingga akhirnya vas jatuh ke tangan kenalan Graciela, namun isi vas yang berupa kunci master diambil oleh Nick yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan Lin Min Seng. Kemudian Hadijah pun memberikan bom yang berisi peledak pada Mary. Dengan bom tersebut Mary dapat membinasakan para penjaga. Aksi geng Mary diketahui oleh Nick maupun Lin Min Seng. Adapun Mes bertarung sengit sama Pak Kejol hingga ia si musuhnya pun tepar. Sedangkan para bestinya terancam dari sisi depan dan belakang. Untungnya Lin Min Seng meminta para bodyguard membiarkan geng Mary pergi. Dari kejauhan, geng Mary melihat Mes dan Nick berromansa. Ternyata aksi romantis itu terselip amarah Mes atas pengkhianatan Nick. Mes tak mampu menembak Nick hingga si doi pun bisa kabur. Di situ Mes sempat melepaskan penatnya pada mobil Nick. Lalu para bestinya menghampiri Mes yang dalam kondisi kalut. Lagi-lagi, tim Mary mendapat bantuan dari Lin Min Seng dan setibanya di rumah Lin Min Seng meminta kepada ayahnya untuk menunjukkan kunci master yang asli ada dalam berangkas. Di situ Lin Min Seng menjelaskan kenalan Graciela, si Raja Mogodos, membayar banyak orang untuk melakukan aksi teroris. Selain itu, ada banyak oknum CIA maupun sejenisnya membelot pada kelompok teroris. Fakta lainnya, Larry satu komplotan dengan Nick dan mereka bekerja pada Elijah, penyandang dana terkenal bagi kelompok teror internasional. Sontak saja, Mes syok tak hanya Nick berkhianat tapi almarhum Larry juga. Sialnya Nick datang membawa amarahnya karena dibodohi oleh Lin Ming Seng. Gara-gara itu, Nick pun dihajar oleh Elijah dan demi mendapatkan kunci master yang asli, Nick mengancam menggunakan keluarga Hadijah dan kawan-kawan. Dari gelagat Nick pengkhianat Lee Min Seng, Hadijah dan Mary kehilangan orang terkasih. Tak sanggup menyaksikan kematian keluarga Graciela, Nick akhirnya diberi kunci master. Lalu dibawalah Lee Min Seng bersama dengan rombongan Nick. Dari kacamata yang dikenakan Lin Min Seng, Hadijah dapat melacak keberadaan Nick and the Gang. Setelah itu tim Mary mempersiapkan diri mereka untuk melakukan penggerebekan di tempat Nick. Sesudah persiapan matang, masing-masing mereka pun beraksi dan terjadilah pertempuran sengit antara geng wanita yang mau membalas dendam pada Nick. Hingga akhirnya, Hadijah menghancurkan kunci master dan di tengah Nick yang hendak menembak Mes, lesatan dari Graciela menembus tubuh si pengkhianat. Tak lama polisi datang ke TKP dan 2 bulan kemudian, tepatnya di Washington DC, Nick sudah naik jabatan menggantikan posisi almarhum Larry. Ketika pulang kantor, Nick mendapati Mes di rumahnya. Lalu Nick beramah tamah dengan Mes, bahkan Nick menyuguhkan Mes minuman. Di situasi sempoyongan, Nick menyaksikan para wanita yang menjadi rekan Mes bermunculan. Di situ, Lin Min Seng memberitahukan kalau Nick sudah meneguk racun yang amat berbahaya. Di situ Mes menegaskan bukan hanya Nick yang punya koneksi, tapi dia juga. Nantinya Nick akan ditempatkan di penjara terdalam sampai dia sendiri minta dibunuh oleh Mes. Tak lama, Nick pingsan dan keempat wanita cantik mengambil jalan mereka masing-masing dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!